Iya, nah sekarang permasalahannya terkait penyaliban. Adakah kemudian Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi menyelamatkan orang lain dengan menjadikan orang lain sebagai tumbal? Ada nggak? Ya Yesus saja. Saya minta dari Tuhannya, kan saya mengatakan tadi ada 3 stasiun. Pertama Yahudi, kedua Kristen, ketiga Islam. Di Yahudi terkait dengan penyaliban, karena penyaliban terjadi di tengah-tengah orang Yahudi. Adakah Tuhan berfirman bahwa keselamatan di luar Yahudi, yaitu Kristen, itu bisa diperoleh dengan menumbalkan anak manusia di atas salib? Apakah ada? Memang Yahudi pasti tidak percaya itu. Iya, Mereka bukan Yahudinya maksud saya, Pak. Ada firman Tuhan di kitab mereka yang mengatakan itu sampai mereka tidak percaya. Ada nggak di dalam kitab mereka bahwa keselamatan itu adalah menerima penyaliban orang-orang jujur, orang kudus di atas tiang salib? Ada nggak dalam kitab mereka? dalam Yesaya 53 Yesaya 53 saya akan bacakan mulai ayat 4 sampai dengan ayat 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi ini nubuat tentang Kristus ya. Dan penyakit di sini bukan penyakit jasmani tapi penyakit rohani, yaitu dosa. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh ini laki-laki sembuh rohani, jadi diampuni maksudnya, bukan sembuh jasmani. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada Yesus, kejahatan kita sekalian. Kalau mau dilanjutkan bisa dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya dan sebagainya. Jadi memang nubuatnya memang sudah ada, tapi tentu saja kalau saudara tanya kepada orang-orang Yahudi, mereka akan membelokkan arti dari ayat ini. Oke, sekarang gini Pak, kata kita di situ orang Yahudi atau untuk orang Kristen? Semua. Keselamatan dari Kristus itu, karya Kristus itu untuk semua bangsa. Menurut Kristen, oke, menurut Kristen. Iya. Iya. Matius 28:16 itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Murid itu sama saja dengan Kristen ya. Muridku. Jadi semua bangsa. Iya. Jadi gini. Jadi Yesus bukan mati hanya untuk orang-orang Yahudi atau orang Israel. Menurut Kristen. Dia mati untuk semua bangsa. Menurut Kristen. Tapi menurut Yahudi, Yesus mati untuk bangsa ini, supaya tidak diambil tempat suci mereka dan tidak dirampas bangsa mereka dari Roma. Yang tadi Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Nah itu alasan Yesus dibunuh. Di situ Pak, sudah duduk ahli Taurat, sudah duduk orang Farisi, sudah duduk mahkamah agama, sudah duduk imam-imam kepala. Orang Yahudi semua sudah duduk. Mereka merembuk kemudian. Apa yang terjadi? Mereka tidak menjadikan Yesaya 53 ini sebagai nubuatan. Yang menjadikan nubuatan Yesaya 53 ini adalah orang Kristen. Tiga ini adalah kesaksian palsu. Jadi ini muncul belakangan, makanya saya katakan kita harus memisahkan alur waktunya antara penyaliban itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan orang Kristen. Nanti orang Kristen ini belakangan muncul menjadikan penyaliban itu sebagai ajang penebusan dosa dan mengambil ayat-ayat di dalam kitabnya orang Yahudi sebagai cocokologi untuk menentukan itu. Padahal pada endingnya di rumah yang terjadi, di tuan rumahnya sendiri, Yesus itu dipersembahkan hanya untuk bangsa Bani Israel, agar bangsanya tidak dirampas oleh orang Roma.
Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, sekarang permasalahannya adalah agama apa yang didirikan oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat di luar agama Yahudi. Agama itulah, kata Yesus, adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Menurut Pak Pendeta, agama apa yang didirikan oleh orang ahli Taurat di luar Yahudi? Ahli Taurat tidak mendirikan agama, ya Yudaisme itu. Lah, Matius 23 nomor 15, Pak. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Nah, Matius 23 nomor 15. Paulus, Paulus, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Inilah Paulus, tokoh dari agama Nasaret. Nasrani. Matius 23:15 ini ya orang ahli Taurat dan orang Farisi, mereka bukan orang Kristen. Lah, apa yang agama yang didirikan oleh Kristen ini, siapa yang mendirikan pertama kali? Yang di Antioquia itu siapa jadi pemimpinnya di sana, Pak? Yang pertama kali disebut Kristen. Pertama kali disebut Kristen di Antioquia, tidak berarti sebelum itu tidak ada orang Kristen. Lah, orang Kristen ini kan Yesus memang tidak mendirikan agama, tapi Yesus datang untuk mati dan orang yang percaya lalu disebut sebagai orang Kristen. Nah, itu di Kristen. Sekarang permasalahannya, siapa yang mendirikan Kristen? Yang pertama kali di Antioquia ini ahli Taurat, orang Farisi atau bukan? Ahli Taurat tidak, ya ada ya dari mereka yang percaya menjadi orang Kristen. Paulus ini, tapi mayoritas tidak. Paulus ini ahli Taurat Yesus atau bukan menurut Bapak? Siapa tuh? Paulus. Dulunya dia orang Farisi, tapi lalu dia bertobat dan menjadi Kristen. Dia juga ahli Taurat kan? Orang Farisi saya kira, bukan orang. Ya, ahli Taurat orang Farisi tidak terlalu perlu dibedakan. Iya. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 6 sampai nomor 7 mengatakan dirinya sebagai ahli Taurat. Dia tidak bercacat. Dia adalah ahli Taurat, murid dari Gamaliel. Kemudian Paulus adalah orang Farisi. Di Kisah Para Rasul 23 nomor 6 jelas sekali, aku adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus juga, Pak, munafik itu, Pak. 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi saya mengaku orang Yahudi, kepada penganut Taurat saya mengaku penganut Taurat, meskipun saya tidak tunduk kepada Taurat. Munafik dia, Pak. Supaya aku bisa memenangkan banyak orang. Itu munafik namanya. Kepada orang Makassar ngaku orang Makassar, padahal bukan orang Makassar. Kepada orang Sunda ngaku orang Sunda, padahal bukan orang Sunda. Itu munafik namanya. Celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan. Paulus menjelajahi daratan, Pak, sampai ke Damsyik, sampai ke Arab katanya. Engkau menyeberangi lautan sampai ke Kiliki, sampai ke Filipi dia menyeberangi, sampai ke Efesus dia menyeberangi lautan dan seterusnya. Engkau mentobatkan orang. Paulus mentobatkan orang, Pak. Mentobatkan orang masuk ke pengikutnya dan menjadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Makanya mari kita buktikan apakah betul pengikut Paulus itu orang neraka. Matius 7 nomor 21, 22, 23. Bukankah bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Atas kehendak siapa kemudian Kristen menyembah Yesus? Bapa? Bukan. Atas kehendak siapa Kristen makan babi? Bapak? Bukan. Atas kehendak siapa Kristen tidak bersunat? Bapak? Bukan juga. Atas kehendak siapa Kristen ibadah hari Minggu? Bapak? Bukan juga. Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa? Tidak ada kehendak Bapak di dalam Kristen. Atas kehendak siapa penyaliban itu? Bapak? Bukan. Bukan. Jadi tidak ada. Makanya dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Celakalah engkau yang menyeberangi lautan, Paulus. Celakalah engkau menjelajahi daratan, Paulus. Celakalah engkau yang mentobatkan orang, Paulus. Engkau menjadikan mereka orang neraka. Kenapa neraka? Karena menyembah manusia. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kau bentuk ilah manusia. Ini jelas. Jadi sesuatu yang keji, sesuatu yang salah dianggap benar. Kenapa? Memutarbalikkan fakta. Coba kita lihat di dalam Keluaran 23 nomor 8. Orang
orang pengkhianat, orang yang menyebutkan kebohongan, orang yang makan suap akan memutarbalikkan kebenaran. Coba sekarang kalau kita cari agama apa yang didirikan oleh orang Farisi di luar Kristen, ada? Tidak ada. Hanya agama Kristen Katolik yang didirikan oleh orang Farisi. Farisi mendirikan agama apa lagi selain daripada agama Katolik? Ada? Gak ada. Cuman itu. Nah, Yesus mengatakan, celakalah, dan orang yang menjadi pengikutmu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri.